Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk membahas yaitu tata cara pengambilan PIN pada penerimaan peserta didik baru SMK Jawa Timur tahun 2020. Seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan PPDB SMK maupun SMA di Provinsi Jawa Timur pada tahun ini akan menggunakan sistem full online atau semua dilakukan dengan daring. Harapannya setelah adanya panduan ini, semua siswa alumni SMP yang ingin mendaftar ke SMK Negeri 1 Bandung sudah tidak bingung lagi apa yang harus disiapkan untuk mendapatkan PIN nanti. Sebelum kita masuk ke tata cara pengambilan PIN, perlu diketahui bahwa sebelum dilaksanakan pendaftaran ada yang namanya pra-pendaftaran, di mana tahap-tahapnya yaitu yang pertama sekolah atau SMP atau sekolah asal itu mengisikan nilai rapor dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilakukan secara online pada tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 2020 yang lalu melalui website rapor.ppdbjatim.net. Setelah dilaksanakan entry data nilai rapor oleh pihak SMP, tahap selanjutnya yaitu peserta didik memverifikasi nilai rapor secara online juga, yaitu dilakukan pada tanggal 11 Mei sampai dengan 12 Juni 2020 melalui ppdb.net. Jadi sampai dengan saat ini, sampai dengan pembuatan video ini, yaitu hari ini masih tanggal 31 Mei 2020, hari ini masih bisa dilakukan verifikasi rapor oleh peserta didik. Verifikasi rapor ini tujuannya untuk apa sih? Verifikasi ini tujuannya tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran hasil entry data yang dilaksanakan oleh sekolah asal, agar nantinya apa yang sudah di-upload, sudah di-entrykan itu benar-benar nilai yang sesuai dengan rapor. Jangan sampai nanti ada perbedaan, bahkan jangan sampai merugikan peserta didik. Misalkan salah satu nilai itu lebih rendah yang di-entrykan daripada yang sebenarnya. Setelah dilakukan verifikasi, tahap selanjutnya yaitu pembetulan nilai rapor bagi yang salah entry dilakukan oleh sekolah secara online, yaitu tanggal 11 sampai 12 Juni 2020 melalui rapor ppdbjatim.net. Jadi ketika peserta didik memverifikasi, kemudian di sana apabila ada kesalahan itu ada menu untuk melaporkan temuan atau kesalahan yang terjadi. Nanti secara otomatis akan disalurkan atau disambungkan ke sekolah asal. Setelah pembetulan nilai rapot, atau kalau mungkin tidak ada yang salah, tahap selanjutnya adalah peserta didik menentukan titik rumah secara online, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 20 Juni 2020 melalui ppdbjatim.net. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi titik rumah peserta didik oleh operator SMA atau SMK secara online pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 8 sampai dengan 20 Juni 2020 melalui ppdb
www.jatim.net. Yang perlu diperhatikan, ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada website resmi PPDB Jawa Timur, yaitu ppdbjatim.net, bahwa disampaikan bagi calon peserta didik yang akan mendaftar jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi perlombaan, dimohon untuk melakukan pengambilan PIN paling lambat 12 Juni 2020. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi ini akan dilakukan atau dilaksanakan lebih awal, yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2020. Makanya di sana disampaikan bahwa pengambilan PIN paling lambat tanggal 12, karena tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2020 PIN tersebut bisa digunakan untuk mendaftar lewat jalur tersebut. Mengenai apa jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi perlombaan, itu mungkin nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Selanjutnya ada 3 kelompok pendaftar dengan cara pengambilan PIN yang mungkin sedikit berbeda. Yang pertama, tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun ini 2020. Nah, ini khususnya bagi siswa lulusan tahun ini yang nilai rapornya sudah dientrikan atau diupload oleh sekolah asal. Kemudian yang kedua, tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun ini 2020 tetapi tidak atau belum diisikan, dientrikan atau diupload oleh sekolah asal. Jadi bagi adik-adik yang sampai hari ini memang belum bisa verifikasi setelah mencoba untuk masuk ke ppdbjatim.net ternyata belum bisa, jangan khawatir. Jadi nanti kalian atau adik-adik bisa mengambil PIN lewat cara ini. Yang ketiga, tata cara pengambilan PIN bagi siswa luar Jatim atau lulusan Jatim tahun lalu. Tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun ini yang tadi disampaikan bahwa sekolah yang sudah memasukkan atau mengantrikan nilai rapor ke website rapor.ppdbjatim.net. Nah, nanti yang pertama dilakukan yaitu login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan nomor peserta ujian nasional yang diberikan oleh sekolah asal dan NISN. Jadi nanti yang wajib dipersiapkan ketika mau mendaftar itu nomor peserta ujian nasional dan NISN, nomor induk siswa nasional. Kemudian yang kedua, setelah login, melihat data nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Mengunggah atau istilahnya mengupload, nanti akan disediakan menu khusus untuk mengupload dokumen ini. Karena lulusan tahun ini kemungkinan ijazah belum keluar, maka bisa menggunakan yang namanya surat keterangan kelulusan, atau mungkin lebih kita sering mendengar istilah surat keterangan lulus atau SKL. Selanjutnya mengisi data dan mengunggah kartu keluarga.
dan atau surat keterangan domisili. Jadi nanti disiapkan juga kartu keluarganya. Kemudian menentukan titik lokasi rumah. Mungkin nanti di lain kesempatan akan kita bahas juga mengenai cara menentukan titik lokasi rumah ini. Sekilas mungkin nanti bisa menggunakan yang namanya Google Map. Kemudian saat login selanjutnya, jadi sampai nomor 5 ini dianggap sudah selesai kalau sudah menentukan titik lokasi rumah. Dianggap selesai, kemudian bisa ditinggalkan. Kemudian saat login selanjutnya, yaitu 2 atau 3 hari kemudian, siswa baru dapat mengunduh yang namanya PIN. Jadi kenapa kok harus 2-3 hari? Karena setelah siswa mengupload dokumen kemudian mengisi data yang ada, nanti akan data yang sudah diupload itu akan diverifikasi oleh sekolah. Jadi ini tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun ini, khususnya yang nilai rapornya sudah dientrikan oleh sekolah asal. Selanjutnya, tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun ini tetapi nilai rapornya belum diisikan oleh sekolah asal. Jadi nanti yang perlu dilakukan yang pertama sama dengan yang tadi, yaitu login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan nomor peserta ujian nasional yang diberikan oleh sekolah asal dan NISN. Kalau dari adik-adik ada yang masih bingung, wong saya belum atau angkatan saya tidak melakukan ujian nasional, ini kok diminta untuk nomor peserta ujian nasional. Jadi sebelum adanya wabah COVID-19 yang sekarang, seluruh siswa kelas 9 itu sudah diusulkan sebagai data nominatif peserta ujian nasional. Jadi meskipun akhirnya tidak dilaksanakan ujian nasional, tetapi adik-adik dipastikan sudah mempunyai yang namanya nomor peserta ujian nasional. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester. Jadi kalau yang tadi dientrikan oleh sekolah masing-masing, tetapi ini mandiri dilakukan oleh peserta didik, kemudian dilampiri dengan foto rapor tiap semester. Kenapa kok harus dilampiri dengan rapor per semester? Karena nanti setelah diupload akan dilakukan verifikasi oleh sekolah apakah yang diupload itu sesuai dengan rapor atau tidak. Harapannya semua yang diunggah atau yang diupload itu sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya jangan sampai adik-adik memanipulasi data. Selanjutnya, mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Ini sama dengan yang tadi. Jadi nanti silahkan disiapkan ijazah atau SKL-nya yang mungkin, karena kemungkinan ijazah belum bisa keluar. Nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu di-scan, karena sampai hari ini kita belum tahu hasil scan nanti disimpan dalam bentuk foto dengan ekstensi JPG atau JPEG, ataupun nanti disimpan atau harus disimpan dengan
PDF sampai hari ini kita belum tahu. Jadi nanti silahkan saja untuk disiapkan scan dokumen itu dua jenis, yaitu jenis foto dan PDF. Kemudian selanjutnya mengisi data dan mengunggah kartu keluarga dan surat keterangan domisili. Jadi kalau yang sudah mempunyai KK itu tidak usah melampirkan surat keterangan domisili kecuali yang pindahan. Kalau yang pindahan dua-duanya harus disertakan. Selanjutnya menentukan titik lokasi rumah. Ini sama dengan yang tadi, karena menentukan titik lokasi rumah ini nanti akan khususnya untuk SMA nanti akan digunakan untuk jalur zonasi. Selanjutnya saat login selanjutnya sama seperti yang tadi, butuh 2-3 hari untuk verifikasi oleh sekolah. Maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Jadi demikian tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun ini yang nilainya belum dientrikan oleh sekolah asal. Kemudian yang ketiga yaitu cara pengambilan PIN bagi siswa luar Jatim atau lulusan Jatim tahun lalu. Yang pertama untuk lulusan SMP luar Jatim yaitu mengisi identitas pribadi berupa NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam kapital, kemudian nama sekolah asal sesuai ijazah. Di sini yang perlu diperhatikan, penulisan nama harus atau wajib menggunakan huruf kapital, huruf besar semua. Kemudian nama sekolah asal harus sesuai dengan ijazah. Misalkan di ijazah tertulis SMP Negeri 1A, maka ya jangan sampai ditulis SMPN 1, wajib dengan SMP Negeri 1A. Karena di sini diminta untuk sesuai dengan ijazah. Selanjutnya untuk siswa lulusan SMP Jatim tahun lalu mengisi identitas pribadi berupa NISN, nomor peserta ujian nasional sesuai ijazah atau SHUN, nama siswa sesuai dengan ijazah huruf kapital, dan pilih sekolah asal yang ada di sistem. Jadi nama siswa ditulis ijazah dalam huruf besar semua. Kemudian kalau yang lulusan Jatim tahun lalu itu untuk sekolahnya tinggal memilih, ada pilihan sekolahnya, karena memang database yang ada di website itu database sekolah-sekolah tingkat SMP MTS di Provinsi Jawa Timur. Langkah selanjutnya mengisi rapor semester 1 dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester. Ini sama halnya yang dilakukan oleh siswa lulusan tahun ini, tetapi nilainya tidak dientrikan atau belum dientrikan oleh sekolah asal. Selanjutnya untuk lulusan SMP luar Jatim mengisi hasil nilai rata ujian nasional sekolah tahun 2019 dari sekolah asal dengan melihat di situs https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/ dan diverifikasi oleh operator dari SMA SMK. Jadi bukan nilai adik-adik, tetapi nilai rata ujian nasional sekolah di tahun 2019. Atau mungkin lain waktu kita coba buatkan panduan untuk melihat nilai rata ini. Selanjutnya yang dilakukan yaitu mengunggah ijazah, sama halnya dengan dua cara yang sebelumnya. Ijazah
atau surat kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Kalau lulusan tahun lalu berarti wajib menggunakan ijazah, karena tidak mungkin ijazahnya belum keluar. Kalau untuk lulusan luar Jatim, nah itu bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus, atau di sana disebut surat keterangan kelulusan dari sekolah asal. Selanjutnya, mengisi data dan mengunggah kartu keluarga dan surat keterangan domisili. Ini sama, menentukan titik lokasi rumah. Kemudian kalau yang ini cara yang ini yang untuk siswa luar Jatim ataupun yang lulusan tahun lalu, ini setelah menentukan titik rumah, kemudian sistem akan memberikan akun dan password untuk login selanjutnya setelah 2-3 hari agar dapat melihat hasil verifikasi petugas. Nah, setelah dapat password dan akun untuk login, saat login selanjutnya ditunggu 2-3 hari karena nunggu verifikasi, calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Jadi demikian tata cara pengambilan PIN yang akan segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 8 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum dipahami, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau misalkan panduan ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.